Oktavia Azhari dari program studi Bimbingan dan Konseling Islam semester 4 IAIN Samarinda. Jadi di video ini saya akan sedikit berbagi ilmu kepada teman-teman semua tentang psikologi kepribadian dalam Islam. Apa itu psikologi? Menurut para ahli, terutama Aristoteles, berpendapat bahwa ilmu psikologi adalah ilmu yang mempelajari suatu tingkah laku yang tampak atau lahiriah dengan menggunakan metode observasi yang objektif. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu kepribadian. Jadi, kepribadian ini adalah sesuatu yang dimiliki oleh setiap manusia. Karena bisa kita lihat sendiri kan, setiap manusia diciptakan oleh Allah itu berbeda-beda. Dari sifatnya, wajahnya, terus karakternya pasti berbeda. Nah, jadi di situ adalah kepribadian ini adalah sesuatu yang menarik dalam diri manusia karena setiap orang itu memang memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda. Nah, kepribadian itu sendiri bisa berubah dan muncul dari tingkah laku manusia itu sendiri. Dan perilaku dari seseorang atau manusia itu adalah cerminan dari apa yang dipikirkan dan dirasakannya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang psikologi kepribadian dalam Islam. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu adalah psikologi dalam Islam. Agama Islam adalah agama yang universal, dan agama Islam turut berperan agar dapat meningkatkan kemaslahatan umat manusia. Menurut Hana Jumhana Bastaman, psikologi Islami merupakan corak dari psikologi berdasarkan citra manusia menurut ajaran Islam, yang mana hal ini mempelajari sebuah keunikan dan juga pola tingkah laku manusia sebagai ungkapan pengalaman interaksi dengan diri sendiri, lingkungan sekitar, dan alam kerohanian, yang mana ini semua bertujuan untuk meningkatkan kesehatan mental dan kualitas keberagamaan. Jadi Hana sendiri ini juga berargumentasi bahwa dengan menggunakan istilah psikologi Islami, maka hal ini juga menggambarkan karakteristik dan identitas yang bersumber pada nilai-nilai Islami. Jadi dalam psikologi Islam ini nilai-nilainya berdasarkan ajaran Islam, akan tetapi tidak mengesampingkan metodologi dan metode ilmiahnya. Lalu manusia yang memenuhi kriteria sehat dalam psikologi Islami menjadi salah satu tujuan, karena hal ini adalah hal yang kondusif bagi peningkatan kualitas religiusitas sebagai suatu ungkapan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, misi utama dari psikologi Islami yaitu membantu mengembangkan individu dan masyarakat yang sehat mental, yang sekaligus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan setiap manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan psikologi dalam konsep Islam. Nah, di sini dijelaskan dalam psikologi modern ada salah satu teori yang menjelaskan mengapa suatu kejahatan tingkah laku terjadi pada diri seseorang adalah yang dibangun oleh John S. Carroll, yang mengungkapkan bahwa seseorang yang melakukan sebuah tindak kejahatan ataupun tidak, maka akan didasarkan atas pertimbangan sejauh mana keberhasilan yang akan diperolehnya, besar kecilnya suatu keuntungan, kemungkinan gagal, dan besar kecilnya kerugian. Nah, dalam konsep Islam sendiri, pada negara-negara Islam yang memberlakukan syariat Islam, maka akan terdapat beberapa hukuman seperti hukum potong tangan, hukum cambuk, yang mana aturan-aturan tersebut mengakibatkan menurunnya suatu kriminalitas, pembunuhan, pencurian yang cukup drastis. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbandingan teori psikologi dengan konsep Islam. Perbandingan yang signifikan dapat dilihat dari Imam Al-Ghazali dan Sigmund Freud tentang struktur kepribadian manusia. Jadi, Freud sendiri memberikan struktur kepribadian menjadi 3, yaitu id, ego, dan superego. Sedangkan Al-Ghazali memberikan struktur kepribadian terdiri atas 3 kelompok, yaitu Al-Nafs Al-Ammarah, Al-Nafs Al-Lawamah, dan Al-Nafs Al-Mulhamah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang psikologi kepribadian Islam. Secara terminologis, menurut ilmuwan Muslim Abdul Majid mendefinisikan bahwa kepribadian merupakan satu kesatuan integrasi dari sistem kalbu, akal, dan hawa nafsu yang menimbulkan tingkah laku. Kemudian ada unsur-unsur pembentukan kepribadian. Ibnu Qayyum
Al-Jauziyah menjelaskan bahwa unsur kepribadian manusia terdiri dari potensi nafsiyah atau jasad dan naluri, dan potensi akal. Dan menurut pandangan ilmuwan muslim, unsur kepribadian manusia terdiri dari pertama jasad, kedua akal, ketiga kalbu, keempat nafsiyah. Selanjutnya adalah tentang kepribadian dalam perspektif Al-Quran. Al-Quran adalah kitab umat muslim yang lengkap dan sempurna yang Allah ciptakan. Kandungan dan isi dalamnya meliputi seluruh dimensi kehidupan manusia yang berhubungan dengan dirinya, sesama manusia, alam sekitar, dan hubungannya dengan Allah. Jadi, psikologi memegang peranan cukup besar dalam mengungkapkan atau menjelaskan tabir dalam kemaslahatan jiwa manusia. Para ahli psikologi menulis batasan ciri-ciri kepribadian yang sehat, dan dalam hal ini, sebagian dari mereka berpendapat bahwa kepribadian yang sehat dalam arti harfiah itu tidak ada. Karena masalahnya di dalam diri setiap jiwa manusia ada beberapa sisi yang sakit. Jadi secara ringkas, kepribadian yang sehat dapat diartikan sebagai pribadi yang mukmin yang sesungguhnya, baik dalam perkataan, perbuatan, perilaku, dan komitmen. Kepribadian yang lurus yaitu kepribadian para hamba Allah yang tidak pernah bersikap sombong, orang-orang mukmin yang soleh. Dan kemudian ini juga hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, surah Al-Furqan ayat 63, yang artinya, dan hamba-hamba yang baik dari Tuhan yang maha penyayang, itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Dan dalam Al-Quran sendiri terdapat penjelasan rahasia ciri-ciri di dalam puluhan ayat serta karakteristiknya. Al-Quran juga mempunyai surah-surah atau ayat-ayat yang membahas mengenai sifat-sifat dan kepribadian manusia. Nah, baik, itu tadi penjelasan singkat saya tentang psikologi kepribadian dalam Islam. Jika ada salah kata atau salah berbicara, mohon dimaafkan. Sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.